Shalom saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus mencoba untuk memberikan pengajaran, memberikan dorongan, dan juga koreksi terhadap jemaat di Korintus yang menghadapi berbagai masalah dan tantangan secara rohania. Kita tahu bahwa Pauluslah yang menjadi penulis dari kitab Korintus ini. Saya mungkin mencoba mengawalinya ketika Paulus menuliskan surat ini sekitar tahun 55 hingga 56 Masehi, ketika perjalanannya ke Makedonia. Saya mau memulainya dengan apa pergumulan atau tantangan yang dihadapi oleh kaum ibu secara umum saat ini. Yang pertama, beban tugas ganda, di mana banyak ibu-ibu saat ini dibelit atau dilingkupi dengan tugas-tugas rumah tangga, juga tugas pekerjaan, dan juga tugas mengasuh anak-anaknya. Dan ini menjadi beban tugas ganda dalam kehidupan mereka, sehingga kaum ibu sering merasa lelah, tertekan, dan cenderung merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri, bahkan untuk hubungan pribadinya. Pergumulan yang kedua adalah tantangan finansial, di mana kaum ibu di dalam mengelola keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan anak-anak, dan juga mengatasi tantangan finansial, seringkali menjadi sumber stres dan kelemahan bagi banyak ibu. Apalagi kalau punya suami yang begitu membatasi dan begitu ribet sekali dengan keuangannya. Memberinya sedikit tapi mintanya banyak, gitu ya. Yang ketiga, pergumulan kaum ibu tidak lain adalah tuntutan sosial atau juga tuntutan budaya, di mana seorang ibu sering dikategorikan sebagai pribadi yang lemah dan pribadi yang tidak punya ketegasan dalam sikap atau dalam hal apapun itu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang mengganggu untuk menjadi pribadi yang sesungguhnya. Yang keempat, pergumulan kaum ibu yang sering adalah dalam hal kesehatan mental dan emosional. Pergumulan dengan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, juga depresi, itu sangat-sangat mempengaruhi kemampuan seorang ibu, bahkan untuk merawat dirinya saja, apalagi keluarganya. Yang berikut pergumulan yang umum tidak lain adalah isolasi dan kehilangan dukungan sosial. Ada juga ibu yang merasa terisolasi atau bahkan tidak mendapat dukungan sosial. Mereka tidak memiliki keluarga atau bahkan tidak punya teman yang bisa menjadi tempat berbagi untuk memberi dukungan kepadanya. Hal yang berikut, pergumulan kaum ibu tidak lain adalah perkawinan dan hubungannya dengan pasangannya. Hampir saja di setiap persekutuan kita temukan bagaimana seorang ibu mengalami konflik, mengalami ketertekanan dengan pasangan hidupnya, dengan pasangannya sendiri. Baik itu masalah komunikasi, baik itu perbedaan pola pandang, cara berpikir, dan lain sebagainya.
Itu tidak jarang kita temukan, sering sekali bahkan. Juga pergumulan yang berikut adalah ketakutan akan keselamatan dan kesehatan anak-anak. Kaum ibu sering ditakutkan atau dihantui dengan keselamatan dan kesehatan anak-anaknya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang cemas, khawatir tentang kesejahteraan anak-anak mereka. Yang berikut pergumulan yang sering juga kita temuin tidak lain adalah perubahan fisik dan identitas. Kita tahu setelah melahirkan banyak ibu mengalami perubahan fisik dan identitas. Dan akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam penerimaan perubahan di dalam dirinya seutuhnya. Dan akhirnya menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Itu adalah gambaran beberapa pergumulan kaum ibu saat ini. Artinya apa? Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya tantangan, setiap kita punya penderitaan dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan dari seorang Paulus yang dilingkupi dengan tema kelemahan yang menguatkan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, kaum ibu, lihatlah luar biasanya seorang Paulus itu. Bahkan dia mengatakan, apapun pergumulanku, aku senang, aku rela. Karena di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, bahkan di dalam kesesakan, oleh karena Kristus, justru di sanalah kekuatan dan pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupnya. Itu makanya imannya mengatakan, Tuhan Yesus berkata kepadanya dan menegaskan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini pengungkapan iman yang begitu luar biasa dari seorang Paulus. Sebab di sini kita melihat bagaimana Paulus dengan gagahnya mengatakan, dalam kelemahanlah, dalam penderitaanlah, dalam pergumulan yang dihadapinya, kuasa Yesus Kristus begitu dia rasakan dan begitu nyata. Bahkan saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, dia sebenarnya ingin mengatakan kalaupun dia harus menderita, dianiaya, terzolimi, atau bergumul, dia justru menikmatinya menjadi sebagai proses bagaimana agar dia lebih dalam lagi mengingat dan mengenal kuasa Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 13 itu. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dan lebih lagi, ketika firman Tuhan mengatakan di Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30 itu, yang kurang lebih mengatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 lebih lagi mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan membantu engkau, bahkan akan mendukung engkau dengan tangan kanan yang memegang engkau. Maka saudaraku, marilah hidup di dalam iman yang sama yang dibagikan oleh seorang Paulus. Mari kita justru memahami bahwa di dalam kelemahan, di dalam pergumulanlah kuasa Tuhan itu semakin nyata. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini? Hal yang pertama, terimalah keterbatasanmu dengan damai. Mengaku lemah di hadapan Tuhan itu bukan kekurangan, itu justru kekuatan. Yang kedua, carilah kekuatan dalam Kristus.
Ketika ibu merasa lemah atau terbebani, carilah kekuatan dalam Kristus, sebab janjinya, dalam kelemahan mula kuasa Tuhan semakin nyata. Yang ketiga, bersyukurlah atas karunia Kristus. Ketika kita bersyukur atas anugerah, atas kasih karunia Tuhan, itu berarti di situasi sesulit apapun, kita mampu melihat ada rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Yang terakhir, sadarilah dan imani bahwa dalam kelemahanmu, Tuhan memakai hal itu menunjukkan kuat kuasanya yang bekerja atasmu. Tuhan memberkatimu. Amin.